Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farisma Eva Sandisa Putri dari kelas program khusus manajemen K1 bersama dengan anggota kelompok saya Mas Gilang Adi akan mempresentasikan ide bisnis usaha anyaman tas Mendong. Next. Tas anyaman Mendong merupakan tas yang berbahan dasar mendong. Mendong sendiri merupakan tumbuhan sejenis rumput-rumputan yang biasanya ditemukan di rawa-rawa atau tanah berlumpur yang mengandung banyak air. Sistem pengolahan mendong sendiri meliputi pewarnaan mendong dan cetakan serta perangkaian mendong menjadi kerajinan yang diinginkan. Biasanya ditambahi beberapa aksesoris untuk menambah warna dan juga daya tarik masyarakat. Next. Visi dan misi dari kelompok kita sendiri yaitu visinya menjadi home industri anyaman tas yang terbaik dan modis di Indonesia. Isinya yaitu yang pertama menghasilkan produk yang berkualitas dan terjangkau, memberi pelayanan prima yang memuaskan, bekerja sama dan bertanggung jawab, serta selalu menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Next. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas Mendong sendiri yang pertama yaitu kertas karton, gunting atau pisau cutter, dan juga jarum. Bahan-bahannya yaitu tanaman mendong sendiri yang sudah dikeringkan, kemudian pewarna mendong, kemudian benang polister, dan juga pernak-pernik untuk hiasan. Next. Gambaran alur produksi. Yang pertama proses penjemuran. Tanaman mendong yang telah dipotong dijemur selama 1 hari. Setelah kering dan dipisah-pisahkan sesuai dengan besar dan panjang batangnya, kemudian masing-masing diikat menjadi satu ukuran tertentu. Ikatan-ikatan mendong itu lalu dikepras, kemudian meratakan ujung-ujungnya dengan cara dipotong menggunakan parang, kemudian batang mendong yang sudah dikepras dijemur untuk kedua kalinya selama 2-3 jam. Kemudian ikatan-ikatan batang mendong disimpan di dalam rumah selama 1 hari agar tidak regas atau mudah patah. Kemudian proses pewarnaan. Batang mendong memakai warna-warna berbahan zat pewarna biasanya memakai pewarna pakaian. Batang mendong yang telah selesai dijemur diberi warna dengan cara dicelup-celupkan kemudian direbus dengan zat pewarna yang dipanaskan sampai mendidih. Setelah proses pewarnaan selesai, batang-batang mendong dijemur kembali selama 4 jam dengan tujuan biar warnanya tidak luntur. Kemudian proses penganyaman. Proses penganyaman masih menggunakan alat penganyaman tradisional dan juga menggunakan cetakan. Bahan baku lain yang dibutuhkan yaitu benang polister. Kemudian dihias sedemikian rupa sehingga menarik minat pembeli. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang Adi. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah harga pokok produksi atau fact cost. Yang pertama adalah kertas karton, gunting, cutter, jarum, dan kuas. Kita totalnya adalah 500. Penyusutan per bulannya adalah 2.498. Selanjutnya adalah biaya bahan baku. Bahan bakunya adalah tanaman mendong, pewarna mendong, benang polister, dan pernak-pernik. Kita di sini mendapatkan total biaya bahan bakunya adalah 940.000. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Kita memerlukan 2 orang, per orang adalah 40.000, jadi totalnya adalah 80.000. Yang selanjutnya adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya lain-lain adalah 20.000. Total biaya variabelnya sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah lagi biaya overhead pabrik atau BOP. Jadi kita mendapatkan total 1.040.000. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita dapatkan dari biaya tetap tambah dengan biaya variabel yang mendapatkan jumlah 1.400.000.
Rp1.042.498. Selanjutnya adalah harga pokok per unit, yaitu kita di sini menemukan angka harga pokoknya 34.749. Harga jual. Dalam bisnis ini, saya selaku produsen menginginkan laba sebesar 50% dari tas mendong dengan perhitungan sebagai berikut. Harga pokok per unit ditambah dengan laba yang diinginkan. Di sini harga pokok per unitnya adalah 34.749 dan laba yang kita inginkan adalah 50% dari itu. Jadi di sini kita mendapatkan angka Rp52.124,85. Jadi kita bulatkan adalah 52.000. Biaya overhead pabrik yaitu sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi harga pokok per unit. Di sini kita mendapatkan 28,9 atau 29 produk. Selanjutnya adalah target pemasaran. Usaha yang kami lakukan ini ditunjukkan atau dibuat khusus untuk wanita kalangan bawah ke atas, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, cenderung produknya untuk kalangan remaja dan ibu rumah tangga. Karena para remaja saat ini sering memakai tas untuk pergian ke suatu acara resmi atau tidak acara resmi seperti acara pernikahan. Anak-anak juga sering memakai tas kecil untuk menghiasi tubuhnya. Maka dari itu, saya menciptakan produk dari anyaman menggunakan pernak-pernik aksesoris seperti pita atau bunga-bunga agar terlihat bagus dan modis. Selanjutnya adalah strategi kreatif dalam promosi produk, yaitu dengan memberikan keuntungan bagi para pelanggan, misalnya dengan memberikan penawaran khusus pada konsumen, yaitu beli 2 dapat 1 atau memberikan voucher belanja senilai Rp25.000 yang bisa digunakan untuk belanja selanjutnya bagi para pelanggan yang telah melakukan transaksi pembelian lebih dari Rp250.000 di home industri kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gilang Hadi. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.